penanggal 2, yang terhormat Ibu Naila Nisanda selaku pembimbing 1, yang terhormat Ibu Hesti Anggiani selaku pembimbing 2, dan yang saya banggakan moderator dan calon peneliti beserta peserta seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, untuk memulai pelaksanaan seminar proposal pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal atas nama Ananda Muhammad Jibril dengan judul penggunaan media pembelajaran fisik berbantuan game paper mode untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Impres 1279 Matuju Kabupaten Bone. Selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk memandu jalannya seminar proposal. Dengan ini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau. Baik, untuk menghabiskan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mekanisme seminar. Yang pertama, pemaparan proposal oleh penyaji selama maksimal 15 menit, sesi tanya jawab atau memberi masukan oleh peserta maksimal 3 orang selama 10 menit, sesi tanggapan oleh penanggap 1 dan penanggap 2 masing-masing selama maksimal 15 menit, sesi tanggapan oleh ketua ujian selama maksimal 15 menit, sesi tanggapan atau pemberian saran oleh pembimbing 1 dan 2 masing-masing selama maksimal 10 menit. Baiklah, langsung saja kepada saudara Muhammad Jibril untuk memaparkan proposalnya. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Yang terhormat Ibu Dwi Rahayu selaku ketua ujian, yang terhormat Ibu Rani Anggiani selaku penanggap 1, yang terhormat Ibu Dewi Novianti selaku penanggap 2, yang terhormat Ibu Naila Nisanda selaku pembimbing 1, yang terhormat Ibu Hesti Anggiani selaku pembimbing 2, serta rekan moderator saya dan juga teman-teman peserta seminar proposal yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, saya Muhammad Jibril, NIM 23047560048. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul penggunaan media pembelajaran fisik berbantuan game paper mode untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Impres 1279 Matuju Kabupaten Bone. Nah, di sini pada bagian 1 ada pendahuluan terbagi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah dasar faktual. Berdasarkan prapenelitian, tanggal 10 dan 11 Juli 2025 di SD Impres 1279 melalui wawancara dan dokumentasi motivasi belajar siswa tergolong rendah. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran guru masih menggunakan media seperti papan tulis, buku teks, dan lembar kerja yang kurang mampu menarik perhatian siswa. Media yang digunakan masih kurang bervariasi dan belum mampu menciptakan pengalaman yang interaktif. Akibatnya siswa cenderung pasif, kurang fokus dan merasa bosan mengikuti pembelajaran. Selanjutnya adalah dasar yuridis. Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum. Permendikdasmen ini menegaskan pemberian fleksibilitas dan integrasi teknologi dalam pembelajaran sebagai bagian dari implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar. Konsep kurikulum merdeka mendorong inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal, termasuk penggunaan media digital untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Selanjutnya adalah landasan teoritis. Yang pertama,
Menurut Targian et al. Tahun 2024, kuisis merupakan media pembelajaran yang menarik, memiliki sifat interaktif pada peserta didik dalam sebuah permainan. Yang kedua itu ada menurut Awal et al. Tahun 2025, penggunaan kuisis dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa karena formatnya yang menyerupai permainan membuat siswa lebih antusias untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, menurut Lesvisa et al. Tahun 2025, kuisis berbasis game paper mode merupakan permainan yang inovatif, kreatif, menantang, dan menyenangkan. Selanjutnya ada landasan empiris. Nah, yang pertama, hasil penelitian dilakukan oleh Amelia dan kawan-kawan tahun 2020 menunjukkan bahwa penggunaan media game edukasi kuisis memberi pengaruh terhadap motivasi belajar siswa kelas 4D UPT SPF SD Negeri Sudirman 3. Dan yang kedua itu, penelitian juga dilakukan oleh Rahmayanti et al. Tahun 2024 menunjukkan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran kuisis, semangat belajar dan motivasi belajar serta aktivitas dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas mata pelajaran IPA meningkat. Selanjutnya pada bagian rumusan masalah. Nah, pada bagian rumusan masalah ini saya ambil dua. Yang pertama, bagaimana proses penggunaan media pembelajaran kuisis berbantuan game paper mode untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Impres 12947 Kabupaten Bone. Yang kedua, apakah penggunaan media pembelajaran kuisis berbantuan game paper mode dapat meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Impres 12947 Kabupaten Bone. Selanjutnya ada bagian tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu mendeskripsikan proses penggunaan media pembelajaran kuisis berbantuan game paper mode untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Impres 12947 Kabupaten Bone. Yang kedua itu mendeskripsikan peningkatan motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Impres 12947 Kabupaten Bone setelah diterapkan media pembelajaran kuisis berbantuan game paper mode. Selanjutnya, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan penggunaan media pembelajaran kuisis berbantuan game paper mode dalam meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia di SD. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, memperbaiki proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas dengan menghadirkan media berbasis game yang interaktif sehingga kegiatan belajar lebih variatif, menyenangkan, dan tidak monoton. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa melalui penggunaan kuisis berbantuan game paper mode karena siswa merasa tertantang, termotivasi, dan lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga itu menghasilkan artikel publikasi original yang dapat diakses oleh guru dan peneliti selanjutnya. Selanjutnya, pada bagian kedua itu ada tinjauan pustaka. Media pembelajaran kuisis. Yang pertama, pembelajaran media pembelajaran kuisis. Yang kedua, kuisis berbantuan game paper mode. Yang ketiga, tujuan media pembelajaran kuisis. Yang keempat, manfaat media pembelajaran kuisis. Yang kelima, langkah penggunaan kuisis berbantuan paper mode. Dan yang keenam, kelemahan dan kelebihan kuisis berbantuan paper mode. Selanjutnya, motivasi belajar. Di sini ada beberapa juga. Yang pertama, latihan motivasi belajar. Yang kedua, fungsi motivasi belajar. Yang ketiga, jenis motivasi belajar. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang kelima, indikator motivasi belajar. Selanjutnya ada kerangka pikir, bisa dilihat pada tampilan slideshow yang telah saya paparkan. Dan selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika penggunaan media pembelajaran kuisis berbantuan game paper mode diterapkan, maka motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD Impres 12947 Kabupaten Bone meningkat. Dan bagian ketiga itu ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian ini menggunakan desain PTK yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru dalam mengembangkan tugasnya. Di sini ada desain penelitian, mungkin bisa diperhatikan pada slideshow yang saya tampilkan. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa di kelas 4 SD Impres 12947 Kabupaten Bone dengan jumlah siswa adalah 13 siswa yang terdiri dari 8 laki-laki dan 5 perempuan. Setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Impres 12947 Kabupaten Bone yang berjarak 16 km dari kampus Universitas Negeri Makassar.
Selanjutnya prosedur penelitian, yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu teknik observasi dan angket. Selanjutnya instrumen pengumpulan data, saya menggunakan lembar observasi dan juga angket motivasi belajar. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama adalah data, prediksi data, penyajian data, dan menyimpulkan hasil penelitian. Indikator keberhasilan, yaitu ada indikator proses dan indikator motivasi belajar. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Itulah tadi pemaparan proposal oleh saudara. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab atau memberikan masukan oleh 3 orang peserta selama 10 menit. Dengan ini kami persilakan. Baik, saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun pertanyaan saya, mengapa peneliti tertarik mengangkat judul mengenai penggunaan krisis paper model secara spesifik untuk meningkatkan motivasi belajar? Baik, saya memberikan. Saya persilakan saudara Muhammad Jibril untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Dan terima kasih moderator. Terkait pertanyaan yang telah diberikan, mengapa peneliti tertarik mengangkat judul mengenai penggunaan krisis paper model secara spesifik untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan pada tanggal 10 sampai 11 Juli tahun 2025 di SDN 1179 di Kabupaten Bone, saya menemukan bahwa motivasi belajar siswa kelas Indonesia kelas 4 itu masih cenderung rendah. Dikarenakan metode yang digunakan oleh guru itu masih menggunakan metode yang konvensional seperti menggunakan papan tulis, buku teks, dan yang lainnya, sehingga semangat belajar siswa juga cenderung rendah. Sekian saya kembalikan kepada. Saya persilahkan 2 orang peserta yang ingin bertanya. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ada pertanyaan saya yaitu apa yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian Anda? Terima kasih. Baik, saya persilahkan saudara Muhammad Jibril untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Baik, langsung saya jawab kembali pertanyaan kedua ini. Apa yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini? Variabel bebas pada penelitian yang saya lakukan yaitu penggunaan media pembelajaran khusus berbantuan game paper model. Adapun variabel terikatnya yaitu motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 STMP 12957 Kabupaten Bone. Saya serahkan kepada. Baik, saya persilahkan lagi 1 orang peserta yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, mengapa peneliti memilih jenis penelitian tindakan kelas dibandingkan dengan jenis penelitian eksperimen? Mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilahkan saudara Muhammad Jibril untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Terima kasih atas pertanyaan yang kembali. Mengapa peneliti memilih jenis penelitian tindakan kelas PTK dibandingkan jenis penelitian eksperimen? Di sini saya mengambil PTK dikarenakan tujuan utama penelitian saya adalah untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran secara langsung di kelas 4 STMP 12957 yang sedang mengalami masalah yaitu kurangnya ataupun motivasi belajar yang rendah. Ya, saya kembali kepada. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanggapan oleh penanggap 1, Ibu Rani Adriani selama maksimal 15 menit. Dengan ini kami persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Yang terhormat Ketua Ujian Ibu Dwi Rahayu, yang terhormat pembimbing 1 Ibu Nela Sanda, pembimbing 2 Ibu Esti Andriani, dan penanggap 2 Ibu Dewi Mediati. Yang saya hormati juga Saudara Muhammad Jibril dan juga moderator Bu Anita serta peserta seminar proposal yang hadir pada hari ini. Nah, tadi kita telah menyaksikan ya pemaparan proposal oleh Saudara Muhammad Jibril, di mana di sini itu judulnya bisa ada bagian judul. Ya, judulnya itu penggunaan media pembelajaran fisik berbantuan
game paper mode untuk meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 SD IPRES 127957 Kabupaten Bone. Betul itu? Baik, perlu diperhatikan pada tampilan PowerPoint-nya, PPT-nya itu di situ sudah ada kesalahan kekeliruan ya pada kata berbantuan. Jadi nanti Ananda harus lebih teliti lagi sebelum melakukan presentasinya. Itu baiknya diperbaiki ya, berbantuan. Typo-typo yang ada di proposalnya juga tolong diperbaiki. Nah, terkait dengan tadi itu yang menggunakan game bantuan game paper mode berbasis quizzes, pembelajaran quizzes. Kan di sini telah kita lihat beberapa penelitian sebelumnya itu sudah banyak sekali yang menggunakan media quizzes dalam pembelajarannya. Nah, saya ingin tahu dari Nanda, apakah perbedaan penelitian Nanda tersebut dengan penelitian sebelumnya dan juga menggunakan quizzes dalam pembelajaran? Bisa Nanda jelaskan? Tolong jelaskan dulu. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan dan juga pertanyaan terkait apa perbedaan penelitian saya yang mengangkat quizzes dengan penelitian sebelumnya. Dapat dilihat Bu bahwa di sini saya mengangkat judul pembelajaran quizzes berbantuan game paper mode. Nah, itulah yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Mungkin penelitian sebelumnya juga menggunakan quizzes, tetapi hanya berbasis digital saja, hanya menggunakan quizzes pada umumnya. Saya melakukan inovasi dengan menggunakan berbantuan game paper mode. Kenapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua sekolah memiliki kualitas yang sama, tidak semua sekolah memiliki perangkat lunak yang sama, dan dengan berbantuan game paper mode ini pembelajaran quizzes itu dapat lebih mudah diakses, walaupun siswa tidak memiliki smartphone ataupun gawai. Itu jawaban dari saya Bu. Baik, dari jawaban Anda tadi saya bisa melihat kalau Anda ini sudah mampu menjelaskan apa perbedaan dari penelitiannya dengan penelitian yang ada sebelumnya. Namun saran saya nantinya itu Nanda tolong direvisi sedikit di situ agar kiranya nanti memperjelas kembali pada bagian proposalnya mengenai kebaruan dari penelitian Nanda itu pertegas di situ. Selain itu baiknya Nanda juga membandingkan secara singkat antara bagaimana kajian pada bagian kajian empirisnya sehingga terlihat apa yang menjadi posisi dan kontribusi penelitian Nanda nantinya. Selanjutnya di sini pada bagian metode penelitiannya, pada bagian metode penelitian itu Nanda menyebutkan tadi menggunakan ketika ya penelitian tindakan kelas. Nah, tapi tadi perlu menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaannya itu. Pada setiap siklus. Nah, kan ketika itu memiliki beberapa tahapan yang sistematis. Jadi sekiranya nanti di proposalnya tolong dirincikan lagi atau lebih diperjelas lagi terkait tahapan-tahapan yang secara operasional dalam proposalnya. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu, itu saja tanggapan dari saya terkait proposal Anda. Saya berikan dulu close karena sudah sampai pada seminar proposal hari ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi tanggapan serta masukan dari penanggap 1. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanggapan oleh penanggap 2, Ibu Dewi Nurfitri selama maksimal 15 menit. Dengan ini kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Yang saya hormati Ibu Dewi Rahayu selaku Ketua Ujian, dan yang saya hormati Ibu Nena Sanda selaku Pembimbing 1, dan yang saya hormati Ibu Hesti Andriani selaku Pembimbing 2, dan yang saya hormati Ibu Rani Andriani selaku penanggap 1, dan yang saya banggakan Ananda Muhammad Jibril serta moderator yaitu Dewi Rahayu, dan yang saya banggakan peserta seminar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita sudah mendengarkan pemaparan proposal
Ananda Jibril, tetapi masih ada beberapa yang perlu Ananda perbaiki terkait pada landasan empiris. Di sini meskipun Ananda sudah mencantumkan penelitian terdahulu yang relevan dengan fisis, namun pendahuluan ini belum menonjolkan keunikan penggunaan fitur paper mode. Jadi Ananda perlu menegaskan di sini bahwa inovasi ini dipilih secara khusus untuk mengatasi masalah di lokasi penelitian. Kemudian juga pada rumusan masalah kedua yaitu menggunakan kata tanya apakah. Nah, seperti yang diketahui, jika menggunakan kata tanya apakah yang secara teknis hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. Nah, sedangkan untuk level skripsi disarankan menggantinya menjadi kata tanya yang lebih mendalam, seperti menggunakan kata bagaimana. Jadi sebaiknya di situ digunakan yaitu kata bagaimana peningkatan motivasi belajar bahasa Indonesia. Kemudian pada landasan empiris juga tadi pada ketidak konsistenan dalam gaya penulisan daftar penelitian. Di situ Ananda menggunakan format Amelia DKK, kemudian Rahmayati et al. Nah, sebaiknya Ananda pilih salah satu gaya penulisan yang konsisten sesuai pedoman penulisan karya ilmiah, sehingga hal ini menunjukkan kerapian dan ketelitian Ananda sebagai peneliti. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ingin bertanya kepada Ananda Jibril, mengapa menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tetapi desainnya PTK? Coba dijelaskan. Baik Bu, terima kasih atas masukan yang telah diberikan dan juga atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Terkait pertanyaannya, mengapa saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tapi desainnya PTK? Seperti yang saya jelaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif saya gunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penggunaan media puisis berbagai paper mode serta perubahan motivasi belajar siswa secara mendalam selama pembelajaran berlangsung. Nah, mengapa desainnya saya gunakan PTK atau penelitian tindakan kelas? Saya gunakan sebagai desain penelitian karena tujuan utama penelitian ini adalah memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran di kelas melalui tindakan yang dilakukan secara bertahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Selanjutnya saya berikan kembali kepada Baik, saya lihat Ananda sudah menguasai materinya. Jadi mungkin itu saja masukan-masukan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi tanggapan serta masukan dari penanggap 2. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanggapan oleh Ketua Ujian Dwi Rahayu selama maksimal 15 menit. Dengan ini kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini Bu, ini penggunaan media puisis berbantuan game paper mode. Jadi judulnya ini sudah relevan dengan kebutuhan pembelajaran yang interaktif di sekolah dasar. Dan saya melihat juga di landasan teori yang digunakan sudah cukup baik karena didukung oleh referensi yang mutakhir, sehingga memperkuat dasar konseptual penelitian ini. Namun perlu diperhatikan beberapa kesalahan pada bagian metode penelitiannya. Di sini perlu dipertegas konsistensi antara pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain PTK agar tidak terjadi kekacauan metodologi. Ananda perlu menegaskan apakah penelitian ini murni kualitatif atau menggunakan pendekatan campuran, mengingat adanya penggunaan angket dan presentasi dalam indikator keberhasilan. Jadi Anda silakan diperbaiki dan ditegaskan kembali pada bagian metode penelitian ini. Selanjutnya pada bagian teknis analisis data, sebaiknya di situ diperjelas langkah-langkahnya sesuai dengan karakteristik PTK.
yang dilakukan pada setiap siklus. Jadi silakan diperjelas kembali agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Mungkin itu saja masukan dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi tanggapan atau pemberian masukan oleh pembimbing 1 Ibu Naila Resanda selama maksimal 10 menit. Dengan ini kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Ujian Ibu Dirahayu, yang terhormat penanggap 1 Ibu Ranian Dilani, yang terhormat penanggap 2 Ibu Dewi Nuryanti, dan yang terhormat pembimbing 2 Rizky Dilani, dan yang saya banggakan mahasiswa moderator dan calon peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja. Melihat dari pemaparan proposal oleh calon peneliti yaitu Ananda Muhammad Jibril, sedikit di sini saya akan beri saran. Secara umum, proposal yang dipresentasikan oleh Ananda sudah mengangkat topik yang relevan dan inovatif. Namun, mungkin perlu dilakukan perbaikan pada konsistensi metodologi, khususnya antara pendekatan penelitian dan desain PTK yang digunakan agar tidak terjadi ketidaksesuaian konsep. Nah, selanjutnya adapun indikator keberhasilan dan teknik analisis data juga perlu dirumuskan secara lebih operasional dan terukur, terutama dalam menjelaskan peningkatan motivasi belajar pada setiap siklus. Selain itu, adapun perbaikan teknis pada slide seperti kesalahan pematikan dan penghapusan teks yang tidak relevan harus segera dilakukan agar tampilan lebih akademik dan profesional. Namun secara keseluruhan proposal sudah berada pada arah yang tepat, tapi masih memerlukan penyempurnaan agar lebih sistematis, jelas, dan siap untuk dilanjutkan ke tahap penelitian. Nah, untuk lebih lanjut nantinya calon peneliti mungkin bisa konsultasi langsung dengan saya dan pembimbing 2 apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki dari dokumen yang dibuat. Mungkin itu saja saran dari saya. Dan kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi tanggapan atau pemberian masukan oleh pembimbing 2 Ibu Hesti Adriani selama maksimal 10 menit. Dengan ini kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Yang terhormat Ibu Dirahayu selaku Ketua Ujian, yang terhormat Ibu Rani selaku penanggap 1, yang terhormat Ibu Dewi Nuryanti sebagai penanggap 2, dan yang terhormat Ibu Naila Resanda selaku pembimbing 1. Dan yang saya banggakan Muhammad Jibril beserta moderator dan para peserta hari ini. Saya ucapkan selamat untuk calon peneliti telah menyelesaikan proposal sampai tahap ini. Seperti yang tadi dari penanggap 1 dan penanggap 2 sudah banyak ya saran-saran dan kritikan yang diberikan oleh penanggap 1, penanggap 2 dan juga pembimbing 1. Seperti yang telah disampaikan oleh penanggap 2, terdapat banyak kesalahan tempo, khususnya pada judul proposal Muhammad Jibril. Sebaiknya itu bisa diperbaiki, dan juga pada metode bisa diperbaiki kembali. Saran saya, revisi sesuai masukan dan kritikan dari penanggap 1 dan penanggap 2. Serta pada bagian landasan dan teknik analisis data juga perlu dirumuskan secara lebih operasional. Mungkin itu saja saran dari saya. Mungkin kita bisa bertemu di lain hari untuk konsultasi bersama pembimbing 1. Mungkin saya sebutkan ke moderator. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ketua Ujian untuk menutup dan memberikan kesimpulan seminar. Baik, berdasarkan hasil pelaksanaan seminar proposal serta mempertimbangkan masukan, saran, dan penilaian dari dosen peneliti dan pembimbing, maka dapat disimpulkan bahwa proposal penelitian ini dinyatakan dapat dilanjutkan dengan perbaikan sesuai saran tim peneliti. Semoga penelitian yang akan dilaksanakan dapat berjalan lancar
itulah tadi seminar proposal saudara Muhammad Jibril. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya dan permohonan maaf apabila dalam memandu seminar ini masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.